Teman-teman, di sebuah buku ada sedikit membahas tentang masa lalu. Di buku itu nggak percis banget kayak gini, tapi sedikit itu tuh bilang kayak gini. Intinya setiap orang, setiap manusia pasti punya masa lalunya masing-masing. Karena sejatinya waktu itu terus bergerak maju gitu ya. Nggak peduli kita lagi bahagia atau lagi sedih gitu ya. Waktu pasti bakal terus maju. Mau terasanya cepat atau kayak merangkak saking lamanya gitu ya, terasa sama kita, waktu bakal terus maju gitu ya. Maka dari itu pasti manusia punya kisahnya di masa lalu gitu. Dan di masa lalu itu banyak ya isinya. Mungkin di masa lalu kita ada tawa, pasti ada juga tangis gitu ya. Di masa lalu kita ada bahagia, ada juga kesedihan. Di masa lalu kita ada keberhasilan yang kita dapatkan, entah itu hal keberhasilan kecil ataupun besar. Tapi gak luput juga kegagalan yang kita dapat gitu ya. Mau kegagalan yang kecil gitu ya, yang mudah kita lupain, atau kegagalan yang besar yang kadang bisa ngebuat kita kayak drop gitu ya. Terus di masa lalu juga kita pernah punya rasa kecewa gitu ya, punya rasa sakit hati. Ada saat-saatnya menyenangkan, ada saat-saatnya juga ngebuat kita sakit. Dan gak jarang gitu ya, karena masa lalu seseorang bisa membenci dirinya gitu ya. Kadang ada orang yang karena masa lalu benci banget sama dirinya gitu ya, kayak merasa nggak berguna gitu, kayak merasa kayak kenapa gitu ya, dulu tuh harus gitu. Terus nggak jarang juga di masa lalu tuh ngebuat orang bangkit juga gitu ya. Terus dibilang gini, masa lalumu mungkin nggak selalu tentang keberhasilan. Di situ ada kegagalan. Masa lalu mungkin nggak terus-terusan cerah gitu ya. Ada masa gelapnya gitu. Tapi teman-teman, secara sadar nggak sadar, itulah yang membuat lukisan indah di perjalanan hidup kita. Karena sebuah lukisan yang indah nggak cuma tentang warna-warna yang cerah gitu ya. Warna yang gelap juga dibutuhkan agar lukisan itu terlihat indah gitu. Terus mungkin masa lalu kita banyak kegagalan. Apa yang kita pengen gitu ya, nggak selalu kita dapat gitu ya. Kadang kita pengennya A, Allah kasihnya B. Kayak B tuh masih mending rada deket gitu ya. Kadang mungkin Allah kasihnya D, E, F gitu ya. Bahkan Z mungkin kayak sesuatu yang gak pernah kita bayangin bakal kita dapat gitu ya. Mungkin dari situ juga seseorang kayak belum bisa terima ya, gak bisa terima apa yang dia dapat, mungkin apa yang telah dia capai gitu ya. Susah buat memaafkan diri sendiri, susah berdamai sama sekeliling. Tapi yang harus kita ingat, mungkin dari masa lalu kita belum tentu mendapat apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Tapi kita harus sadar gitu ya. Mungkin dari masa lalu itu kita mendapat sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar apa yang kita inginkan gitu. Mungkin poin pentingnya bukan tentang keberhasilan yang kita dapat gitu, tapi bisa jadi di situ ada yang lebih penting daripada keberhasilan yang kita pengen dapat gitu ya. Yaitu pelajaran gitu ya, pelajaran hidup yang ngebuat kita tumbuh menjadi semakin kuat gitu. Dari kegagalan itu kita dapat pelajaran ya, gimana caranya buat bangkit, buat berdiri, buat belajar berjalan lagi gitu ya. Masa lalu menyakitkan itu teman-teman pasti pengennya dilupain ya, yang gak mau lama-lama gitu ya, kayak ngebayanginnya ngebuat sedih gitu, pengennya lupa, terus ngebuat orang kebanyakan berusaha lari dari masa lalu. Dan yang harus kita ingat teman-teman, masa lalu semenyakitkan apapun itu bagian dari hidup kita. Masa lalu sama diri kita tuh sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Semakin kita lari, semakin kita lelah. Capek udah pasti lari dari kenyataan yang pahit gitu ya. Tapi lupa belum tentu. Kayak contohnya 3 tahun yang lalu gitu ya. Kayak tiba-tiba subuh-subuh gitu ya, ada pengumuman dari Umi, orang tua aku gak ada gitu ya. Tiba-tiba. Itu menyakitkan ya. Mama pertamanya gak ada. Terus seminggu kemudian Ustadz datang ke kamar aku ya, langsung datang ke kamar Ustadz gitu ya, sama Umi. Aku aja masih inget banget stylenya gitu ya, inget di kamar mana, sampai spray yang waktu itu dipakai Ustadz duduk di atas kasur, aku masih inget itu gambarnya apa gitu ya. Ustadz ngomong gitu di kamar, sakit ya pasti. Kayak itu kalau mau dibilang itu bagian dari masa lalu yang pengen aku lupa gitu ya. Aku pengen lupa loh, aku tuh udah gak punya orang tua lagi gitu ya. Aku pengen lupa bahwa ya aku pernah ngalamin itu gitu ya. Sering ngebuat aku kayak berusaha lari gitu ya. Kayak kadang terlalu sibuk sama rasa sakit itu tanpa sadar ngebuat kita tutup mata dan tutup telinga bahwa di sekeliling kita masih banyak nikmat-nikmat yang lain gitu ya. Kayak contohnya sebelum Allah ambil orang tua aku udah dikasih tempat yang terbaik loh. Aku udah ditempatkan di sini gitu ya. Aku udah ketemu teman-teman yang baik gitu ya. Guru-guru yang Masya Allah gitu ya. Kayak dulu Teh Nabila ya, sampai langsung dinasihatin sama Teh Nabila, sama Ustadz secara pribadi udah berapa kali gitu ya, kayak dikuatin sama Ustadz. Habis itu Ustazah juga ya, Ustazah Zahro gitu. Kayak mungkin kalau aku nggak di sini belum tentu aku bisa dapat nasihat-nasihat dari orang-orang yang hebat-hebat kayak gitu. Terus teman-teman angkatan yang baik juga ya. Kadang terlalu sibuk sama rasa sakit itu ngebuat kita lupa gitu. Ngebuat kita gak mau ngelihat gitu nikmat-nikmat yang lain, karena kita terlalu sibuk sama apa yang kita rasain gitu ya, buat kita tutup mata sama tutup telinga. Nah intinya masa lalu itu mau senang, mau sedih, mau sakit, mau buat gembira gitu ya, jangan berusaha dilupain teman-teman. Masa lalu itu bukan untuk dilupakan. Di buku itu berkali-kali aku baca ada kalimat yang aku suka banget. Selalu ada kata-kata peluk erat semua rasa sakit kamu gitu. Kalau ditanya
gimana caranya? Ya aku nggak ngerti ya. Maksudnya rasa sakitnya bukan benda, bukan orang, bukan apa gitu yang secara fisik ada gitu ya, bisa dipeluk. Walaupun sampai sekarang aku sebenarnya nggak ngerti maksudnya peluk rasa sakit itu tuh yang kayak gimana sih. Tapi aku suka banget sama kalimat itu gitu ya. Oh mungkin aku nangkepnya kayak oh kita berdamai gitu ya. Karena sejatinya ini tuh bukan tentang kita dan orang lain gitu ya. Kita sama diri kita dan rasa sakit itu. Jadi yang tahu gimana caranya memeluk erat semua rasa sakit itu ya diri kita sendiri. Kita punya caranya masing-masing. Terus kita ibarat seorang pelaut ya. Kita ibarat seorang pelaut yang punya kapal gitu. Kita mengarungi samudra, lautan dalam. Kadang kita berhenti di dermaga-dermaga kecil. Tapi sejatinya kita punya dermaga tujuan banget ya. Kita punya dermaga tujuan yang mau semenyakitkan sebesar apapun badai yang menghadang, kita bakal terus maju buat sampai ke dermaga itu. Karena itu tujuan kita gitu. Nah, yang harus diingat, laut itu enggak selamanya tenang gitu ya. Tapi kita jangan lupa, laut itu nggak selamanya juga badai gitu ya. Ada masanya laut emang tenang, ada masanya juga laut itu badai. Dan yang harus diingat juga, sebesar apapun ombaknya, sebesar apapun badainya, nggak ada pelaut yang sengaja ngerusak kapalnya sendiri. Gitu. Pasti ketika badai datang pun, pelaut bakal mati-matian mempertahankan kapalnya biar terus berlayar gitu. Nggak tiba-tiba karena badai dia bocorin aja sekalian kapalnya gitu ya, biar tenggelam sekalian gitu. Nggak ya. Nah itu tuh ibarat kayak kita sama masa lalu yang pahit gitu. Semenyakitkan apapun, jangan rusak diri kita sendiri teman-teman. Mungkin nggak secara langsung gitu ya. Kita nggak kayak orang-orang yang suka nyakitin diri sendiri, kayak yang maksudnya ya menyakiti diri sendiri dari segi apapun gitu ya. Kayak dari nyakitin diri sendiri, entah suka mukul-mukul diri sendiri, depresi yang kayak gitu mungkin suka ada ya. Tapi secara nggak langsung, kadang nyakitin diri sendiri tuh kayak mengurung diri dari kehidupan luar gitu ya. Nggak mau berinteraksi, kayak banyak ngelamun, kayak banyak terus mikir aku tuh pokoknya terus aja diputer-puter rasa sakit itu sampai kita lupa ternyata di sekeliling kita banyak orang yang benar-benar peduli, bukan cuman sekedar kepo gitu ya emang peduli gitu loh, kayak pengen ngerangkul kita, ayo kita bangkit gitu ya, aku bantu kamu bangkit gitu ya, kita lari bareng-bareng lagi gitu ya. Jadi intinya terus syukuri apapun yang ada dalam hidup kita teman-teman. Film itu happy ending, kita suka nonton filmnya happy ending, bagus alur ceritanya, ada sutradaranya gitu ya, sutradaranya masih makhluk ciptaan Allah gitu ya, manusia. Nah, jalan hidup kita itu warnanya mau kayak gimana pun, ada hitam, abu-abu, putih, ada kadang warna pink, mungkin ya ada warna ungu di situ ya. Sutradaranya adalah sebaik-baiknya sutradara Allah gitu ya. Kalau film aja yang masih ciptaan manusia, kita bisa menikmatinya gitu ya. Padahal di situ tokohnya kadang nangis, kadang sebel, kadang bahagia gitu ya. Terus happy ending, kadang juga ada yang sad ending gitu ya. Tapi percaya gitu ya, kalau Allah yang nyutradarain pasti bakal berkali-kali lipat lebih keren daripada itu semua gitu. Bakal lebih pokoknya nggak akan kebayang gitu ya happy ending yang bakal kita dapetin kalau kita terus berusaha untuk selalu bersabar, terus berusaha menerima gitu ya apapun jalan hidup yang Allah berikan gitu. Karena seperti dalam Al-Qur'an gitu ya, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang menurut Allah baik, apa yang menurut kita nggak baik bisa jadi baik menurut Allah gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman buat menjalani hari-hari, karena hari ini bakal jadi kemarin, saat ini akan jadi tadi gitu ya, minggu ini akan jadi minggu kemarin. Pokoknya apa yang sekarang kita jalanin bakal jadi bagian dari masa lalu. Dan yang terakhir gitu ya, walaupun suatu saat hidup di Magdis ini bakal jadi bagian dari masa lalu gitu ya, aku pengen punya masa lalu yang ketika dikenang di Magdis tuh bisa mengenangnya sambil tersenyum ya. Ya nggak cuman senangnya aja, maksudnya kayak rasa sedihnya, perjuangannya, air matanya itu suatu saat ketika aku udah berdamai sama segalanya, aku bisa mengenang itu semua dengan senyuman gitu ya. Walaupun ternyata di situ ada pahitnya gitu. Dan yang paling terakhir lagi, karena mungkin ini bulan terakhir angkatan aku di sini ya. Angkatan aku tuh di sini tinggal menghitung hari gitu ya. Di sini tuh nggak kerasa banget ya. Kita 3 tahun bareng-bareng gitu ya. Bentar lagi di sininya banyak kenangan yang kita buat gitu ya. Banyak warna yang udah kita torehkan di kanvas lukisan kita. Nggak selalu warna cerah emang. Kadang ada beneran yang hitam warnanya di situ. Tapi kalau kita lihat warna-warna itu berpadu dengan indah ya, menjadi suatu lukisan yang bagus banget gitu ya. Yang lukisannya walaupun ada warna hitamnya bisa kita lihat sambil tersenyum gitu ya. Makasih banget ya buat angkatan aku yang udah berjuang gitu ya dari tahun 2020, dari tahun 2020 kita di sini. Kita pertama kali datang dikumpulin di MIM ya, kita kumpul bareng di sana masih sama orang tua kita gitu. Makasih banget buat kayak Ikhwan ataupun Ahwatnya angkatan aku, kayak angkatan kece. Walaupun kita nggak sesering itu berinteraksi secara langsung ya, tapi kalian udah menginspirasi dari jauh. Walaupun pertemanan kita nggak sistem pertemanan yang kayak dulu ya, kalau temanan nongkrong bareng, main bareng, ngobrol-ngobrol bareng, dan ternyata pertemanan itu nggak harus tentang
nongkrong di mana bareng-bareng gitu ya. Buktinya tanpa banyak berinteraksi pun kita tetap menjadi teman gitu ya. Kita sama-sama buat lukisan bareng-bareng gitu ya di kanvasnya Kausar Kece gitu ya. Walaupun dari kejauhan. Terima kasih udah menginspirasi, walaupun entah dari kultumnya, entah dari cerita-ceritanya gitu ya. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama gitu ya. Dari yang awalnya berapa orang mungkin Ikhwannya, sekarang tinggal segitu gitu ya. Terus apalagi buat akhwatnya yang secara langsung berinteraksi ya. Yang ya pokoknya yang secara langsung lah berinteraksi. Kita hidup di atap yang sama ya. Pernah juga sekamar, mungkin ada beberapa orang yang pernah sekamar sama aku gitu ya. Yang udah tahu sifat aku kayak gimana gitu ya. Pokoknya makasih banget gitu ya. Terkadang ketika aku kayak nggak mau kumpul itu bukan kayak aku jarang kumpul. Itu bukan bagian dari aku nggak suka sama kalian ya, bukan benci. Mungkin karena balik lagi ke situ, karena terlalu mendalami rasa sakit sampai lupa bahwa banyak orang-orang yang peduli gitu ya. Mungkin bagian dari situ sampai aku tuh jarang kumpul gitu ya. Maaf banget ya gitu. Pokoknya nggak pernah benci sama kalian. Kalau kesel wajar gitu ya. Namanya manusia, kita berteman. Tapi nggak benci. Pokoknya makasih udah melukis bersama-sama 3 tahun ini. Dan di sisa hari terakhir ini, oh iya buat adik kelas juga ya, makasih gitu ya semuanya gitu. Apalagi buat anak baru yang masih lama banget ya perjuangannya. Pokoknya berjuang buat lukisan seindah mungkin gitu ya. Buat lukisan seindah mungkin yang bisa ketika kita melihat itu kita bisa tersenyum gitu ya. Semangat terus gitu ya. Emang pasti bakal tetap ada rasa sakit, rasa sedih, kayak cobaan itu macem-macem gitu ya. Tapi selalu ingat di sekitar kita banyak orang-orang yang peduli. Terus, oh iya buat adik aku, makasih banget sudah berjuang bersama. Makasih banget sudah berjuang bersama. Makasih banget sudah melewati rasa sakit ini bersama-sama. Maaf gitu ya, aku kadang terlalu sibuk merasa aku yang paling tersakiti gitu ya ketika mama sama babe nggak ada. Padahal ternyata kita sama-sama sakit gitu ya. Makasih. Terkadang bener ini mah, terkadang aku emang kakak gitu ya. Aku emang kakak. Tapi nggak jarang aku ngerasa dia yang kakak gitu ya. Bukan aku yang membimbing dia, tapi dia yang membimbing aku gitu. Kayak bangkit dari keterpurukan. Ketika mama sama babe nggak ada tuh, bukan aku yang membimbing dia untuk bangkit, tapi dia yang membimbing aku untuk bangkit gitu ya. Kayak makasih banget gitu ya, kayak alhamdulillah gitu. Walaupun awat mungkin sering liatnya aku kalau sama dia ngomong kayak suka yang berantem ya. Ya gitulah cara kita menyampaikan rasa sayang gitu ya. Karena kita dibesarkan di kultur yang berbeda gitu ya. Jadi emang gitu nada ngomongnya gitu ya. Kayak orang yang suka berantem gitu. Pokoknya makasih banget sudah berjuang bersama. Dan di sisa hari-hari terakhir ini, mari kita melukiskan lukisan yang lebih indah lagi. Mari kita merangkai cerita yang indah lagi. Dan semoga kita semua, angkatan aku, memberikan akhir yang baik gitu ya, akhir yang terbaik. Selamat berjuang buat tasminya ya, dan barokallah buat kemarin abis ujian tulisnya ya. Semoga hasilnya yang terbaik gitu.